Madurai, India, Sakti adalah anak supir yang bekerja kepada Sivan. Saat menerima panggilan dari Sivan, sang ayah langsung pergi meninggalkan Sakti. Sakti yang penasaran akhirnya masuk ke dalam bagasi untuk ikut ayahnya pergi. Ternyata ayahnya pergi ke rumah Sivan. Sivan adalah seorang bos mafia. Mereka dalam perjalanan ke rumah sakit karena istrinya akan melahirkan seorang anak. Di tengah perjalanan, mobil yang mereka kendarai dihadang oleh lawannya Sivan. Berhenti di suatu tempat yang sepi. Dan kemudian Sivan mencoba melawan orang-orang yang menghadang, namun kalah jumlah, apalagi ketika istri yang menjadi incaran. Jika saja Sakti tidak menyelamatkan dengan cara melempar batu, Sivan tidak akan bisa menyelamatkan sang istri tercinta. Sakti membawa istri Sivan ke dalam sebuah gudang, dan dari dalam gudang inilah dia menyaksikan ayahnya tertembak polisi yang tadi juga menendangnya karena telah menyelamatkan istri Sivan. Melihat loyalitas supirnya rela tertembak demi menyelamatkannya, setelah berhasil melumpuhkan polisi tersebut, ternyata kejadian ini disaksikan oleh anak polisi tersebut hingga menimbulkan dendam di kemudian hari. Dalam prosesi pemakaman ayah Sakti, Sivan berinisiatif untuk mengangkat Sakti sebagai anaknya. Sivan hidup bahagia bersama istrinya. Sakti sangat membenci polisi karena di depan matanya ayahnya dibunuh oleh seorang polisi. Tidak ada yang boleh mengenakan seragam kepolisian warna kaki. Gopal adalah sahabat Sakti yang baru saja diterima menjadi seorang polisi. Dia ingin menunjukkan pada Sakti dengan datang ke rumahnya. Ini adalah kesalahan besar. Mereka yang sudah tahu segera menjauh dari Sakti dengan raut wajah ketakutan. Sakti yang sudah tidak bisa menahan emosi ketika melihat warna kaki, segera merobek seragam polisi itu, hanya menyisakan boxernya saja. Tentu Gopal sangat shock dan bersembunyi. Namun penderitaannya belum berakhir. Sakti mengejarnya dan melakukan hal yang sama, menusuk bokongnya dengan benda yang tajam. Gopal sangat kesakitan dan Sakti terus mengatakan jika dirinya benci dengan polisi dan juga warna kaki. Saat di lampu merah, Sakti melihat seorang polisi sedang menilang dan memarahi orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Lantas anak buahnya yang dibonceng ketakutan jika Sakti akan emosi dan menyobek baju polisi tersebut. Karena itu adalah polisi wanita. Saat Sakti akan melempar dengan batu ke polisi itu, tiba-tiba saja datang seorang gadis cantik yang justru memarahi polisi itu dan berlalu pergi. Sakti tertarik dengan wanita itu, bahkan memvideokan setiap pergerakan gadis tersebut. Namanya adalah Santi. Di rumah, Sakti memperlihatkan video itu pada ibunya yang mengatakan jika dia adalah gadis yang cantik, kepada adiknya dan juga pada Sivan. Mereka semua menyambut bahagia karena Sakti mulai tertarik pada seorang gadis yang cantik. Adik-adik Sakti memaksa Sakti untuk ikut pergi dengannya. Namun, Sakti terkejut ketika mengetahui jika mereka akan pergi dengan membawa banyak orang. Mereka akan mendatangi rumah Santi untuk mengenal lebih jauh tentang siapa Santi. Jantung Sakti berdetak kencang hanya dengan mengetahui jika nama gadis itu adalah Santi. Namun sayang, Santi tidak berada di rumahnya. Santi pulang setelah ditelepon oleh orang tuanya. Mereka semua terkejut. Ternyata Santi adalah seorang inspektur polisi. Sakti masih berusaha menahan emosinya dan hal itu menjadi bahan bercandaan teman-temannya. Sakti pergi mengantarkan Sivan. Di tengah jalan, mobil yang mereka tumpangi diikuti oleh mobil saingan Sivan. Sakti yang merasa jika diikuti menghentikan mobilnya tanpa membangunkan Sivan. Dia keluar dari mobil lalu menutup pintu secara pelan. Perkelahian dimulai, para preman satu persatu kalah dan memperoleh banyak luka. Ajay Ratori, komisaris polisi Madurai yang baru diangkat, mendatangi rumah Sivan, lalu membawanya pergi dengan dalih ingin meminta keterangannya. Namun Sivan tidak dibawa ke kantor polisi, melainkan mereka berhenti di sebuah jalan yang sepi. Ajay yang ingin memberantas kejahatan di Madurai memprovokasi Sivan dengan mengatakan dia akan menangkap Sivan dan anak buahnya dengan wewenang yang dia punya. Sakti yang mendapatkan kabar jika Sivan dibawa oleh polisi pergi mencari Ajay dan membuat perhitungan dengan Ajay yang telah berani membawa Sivan.
Sakti membuat lengan Ajay terluka karena sabetan pedang. Memikirkan dampak ke depannya, Sivan memaksa Sakti menjadi petugas kepolisian untuk menyelamatkan sindikat kejahatannya dan membuktikan bahwa Ajay tidak akan bisa menangkapnya dengan segala kekuasaan yang Sivan punya. Sivan mengatakan maksudnya pada Sakti, namun dengan tegas dia menolaknya karena trauma yang dia alami. Semua orang memaksanya untuk menandatangani berkas pendaftaran kepolisian. Sakti terus menghindar, namun akhirnya dia menandatangani berkas itu dengan sangat terpaksa. Tes tulis dan fisik pun dijalani Sakti dengan asal-asalan. Harapannya dia tidak lulus dalam ujian, namun harapan tinggal harapan. Karena Sakti dinyatakan lulus ujian kepolisian dan mulai menjalani sebuah pelatihan. Sakti mendapatkan penempatan di kantor kepolisian Madurai Timur, satu kantor dengan Santi dan Gopal. Dengan enggan mengambil alih sebagai inspektur kota Madurai Timur, Sakti memberikan kebebasan kepada Sivan dan anak buahnya yang membuat kekacauan di Madurai. Hingga ketika anak buah Sivan menutup secara paksa pangkalan gas yang menunggak pembayaran hutangnya pada Sivan, secara tidak sengaja menyebabkan kebocoran gas yang menghancurkan sebuah sekolah dan beberapa bangunan di dekatnya, menewaskan beberapa orang termasuk wanita dan anak-anak. Sakti merasa bersalah terhadap para korban dan terhadap apa yang terjadi. Kejadian ini membuat Sakti bertekad akan membela yang benar dan menjadi polisi yang jujur, walaupun akan bertentangan dengan Sivan, ayah angkatnya sendiri. Kejadian tersebut bersamaan dengan penyerangan terhadap seorang wanita oleh anak-anak buah Sivan ketika dia datang ke kantor polisi untuk mengajukan sebuah pengaduan terhadap anak buah Sivan. Sakti untuk pertama kali mengenakan seragam kaki, menghajar anak buah Sivan yang menyerang wanita tersebut. Dan Sakti mendapatkan penghormatan dari polisi yang lain. Sakti yang baru tidak disukai oleh Sivan karena akan menjadi penghalang bisnisnya. Dan Sivan kalah pada Ajay. Dan setelah pertengkaran sengit di antara keduanya, Sakti mengumpulkan anak buahnya untuk melakukan pembersihan besar-besaran pada tindak kejahatan yang ada di wilayah kerjanya. Sakti dibantu oleh Santi dan Gopal tentunya, mencoba membuat keadaan Madurai lebih aman dari sebuah kejahatan. Sakti mendapatkan kenaikan pangkat atas keberhasilannya menangkap sebagian besar anggota geng Sivan dan juga menutup tempat-tempat yang terbukti melakukan kegiatan ilegal. Kepolisian Madurai mengadakan sebuah perayaan kecil-kecilan untuk menyambut kenaikan pangkat Sakti. Sakti diminta memberikan sebuah motivasi dan memperagakan bagaimana cara mempertahankan diri dasar yang harus diketahui semua polisi. Sakti menjadikan Gopal sebagai contoh peraga yang dapat ia banting. Berbeda perlakuannya ketika yang menjadi peraga adalah polisi wanita. Diperlukan dengan baik, namun itu membuat Santi cemburu. Sakti selalu membuat Santi kesal dengan membuatnya memberikan contoh bagaimana cara berjalan merangkak di kubangan lumpur. Sakti dihampiri oleh kenalannya yang memberitahukan jika Mahalaksmi akan menikah. Dia cukup kecewa karena tidak ada yang memberitahu berita besar ini. Sesampainya di kantor polisi, Sakti bertemu dengan anak buah Visan yang akan mengantarkan sebuah kain, buah, dan lain-lain sebagai undangan dari pemilik hajat. Melihat hal itu, Sakti sedih dan kecewa. Ternyata dia sudah tak dianggap oleh ayahnya sendiri. Sampai di rumah pengantin laki-laki, Mahalaksmi mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari ayah suaminya. Ternyata ayah suami ini menyimpan dendam pada Sivan karena pernah dipermalukan di hadapan umum, dan akan membalasnya dengan menyiksa anaknya yang telah menjadi menantunya. Mahalaksmi diminta menelpon Sivan agar datang ke rumahnya, namun Mahalaksmi menelpon Sakti. Tanpa banyak bicara, Sakti yang datang ke rumah itu berkelahi dengan anak buah mertua Mahalaksmi. Bahkan mertua Mahalaksmi pun tidak lepas jadi target Sakti. Seluruh rumah hancur dan banyak yang terluka tentunya. Adi berusaha membunuh Sakti dengan menabrak mobil yang dikendarainya. Namun dia berhasil selamat. Ketika Sakti pergi dari tempat kecelakaan, dia melihat banyak mobil yang mirip dengan mobil yang menabraknya. Akhirnya Sakti berhasil menemukan mobil tersebut. Pengemudi tersebut mengaku jika dia hanya disuruh oleh seseorang yang menelponnya.
Sakti terkejut setelah mendengarkan seseorang yang berbicara di telepon. Sakti mengenalinya, dia adalah Adi, anak angkat Sivan selain dirinya. Sakti mendatangi rumah Adi dan menelpon untuk lebih meyakinkan lagi. Dia menelpon Adi saat Sakti sudah duduk di dalam rumah Adi. Adi yang mengatakan dia melakukan itu semua untuk membalaskan dendam pada Sivan yang telah memaksa ayahnya untuk bunuh diri. Ayahnya adalah seorang polisi yang membunuh ayah Sakti beberapa tahun yang lalu. Adi sudah merencanakan semua ini sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam lingkungan keluarga Sivan dengan berpura-pura menolong Sivan yang akan dibunuh saat dia akan melakukan upacara pemujaan hingga tangan Adi terluka, yang kemudian dia diangkat anak oleh Sivan. Adi juga memprovokasi Vignesh untuk melakukan sebuah kekacauan yang meresahkan warga hingga dia harus berurusan dengan polisi dengan mengatakan jika Sakti akan menangkap ayahnya atas semua kejahatan yang dilakukannya. Sakti yang mengetahui jika ini adalah ulah Adi segera mendatangi rumah Sivan dan membawa Vignesh pergi, namun bukan ke kantor polisi. Sakti menyembunyikan Vignesh di bekas kantor polisi hingga keadaan aman. Namun Vignesh yang tidak mengetahui akal bulus Adi berusaha melarikan diri dengan memukul kepala Gopal yang akan mengantarkan makanan untuk dirinya. Ini semua dilakukan Sakti dengan bantuan Gopal dan Santi. Vignesh yang mengambil HP Gopal segera menelpon Adi dan memintanya untuk menjemputnya. Gopal juga sudah membantu Sakti jika Vignesh melarikan diri dengan membawa HP-nya. Sakti berusaha menghubunginya namun selalu ditolak oleh Vignesh. Adi dan Sakti sama-sama menuju tempat Vignesh. Adi berencana membuat Sakti terbunuh di tangan Sivan dengan cara membunuh Vignesh. Dengan 3 tembakan yang diperoleh di dadanya, Vignesh kemudian meregang nyawa di rumah sakit setelah diantarkan oleh Sakti. Berita duka sampai ke keluarga Sivan. Mereka semua pergi ke rumah sakit untuk melihatnya. Sivan menanyakan keberadaan Sakti pada anak buahnya. Ternyata Adi dan Sivan sudah menunggu di kebun jagung. Keadaan duka ini dimanfaatkan oleh Adi untuk memanas-manasi Sivan dengan mengatakan jika Saktilah yang telah membunuh Vignesh. Namun sayang bagi Adi, Sivan mengetahui rencananya dan berdamai dengan Sakti. Kemudian melawan anak buah Adi. Sakti memukuli Adi di atas bangunan gudang. Kemudian Adi terjatuh. Saat inilah Adi berlari mendekati Sivan, hendak melukainya. Namun Sakti menombaknya dari atas hingga tembus ke dadanya. Masih dapat bertahan hingga Sivan memberi Adi pilihan untuk bunuh diri. Adi mengambil pilihan dan menggorok lehernya hingga tewas. Keesokan harinya, di rumah Sivan, kedatangan polisi yang akan menangkap Sivan sesuai dengan permintaannya. Walaupun Sakti enggan, namun ini adalah sebuah permintaan Sivan untuk dibawa pergi oleh anak buahnya sendiri. Akhirnya mereka berdua keluar rumah dengan gaya berjalan yang mirip. Berjalan tanpa beban justru terlihat sangat bahagia dan natural. Kasih sayang yang tiada batas di antara Sivan dan Sakti yang merupakan anak angkatnya. Walaupun sempat terjadi salah paham, namun mereka dapat mengatasinya. Karena Sivan mengetahui bagaimana sifat Sakti yang sangat menyayangi adik-adiknya. Walaupun mereka sempat bertentangan akibat profesi yang saling bertolak belakang, Sivan adalah seorang mafia sedangkan Sakti yang akhirnya menjadi seorang polisi yang benar-benar melaksanakan tugasnya, menjaga sebuah ketertiban dan keamanan yang ada dalam masyarakat. Konflik yang terjadi di antara mereka disebabkan oleh Adi yang ingin balas dendam kepada Sivan yang telah secara tidak langsung membunuh ayahnya yang seorang polisi beberapa tahun yang lalu. Cara kematian ayah Adi dan Adi adalah sama-sama menggorok lehernya sendiri dengan pisau yang diberikan oleh Sivan. Semua dapat diatasi dengan baik hingga Sivan dengan sukarela menyerahkan diri kepada polisi. Karena dia telah sadar apa yang telah dilakukannya sudah banyak merugikan rakyat kecil.
Dan film pun selesai. Terima kasih sahabat sudah menyimak alur cerita ini. Nanti diedit aja lah.